Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada anak dan keturunannya. Juga Nabi Ya'qub berpesan, ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak cucuku, sesungguhnya Allah telah memilihkan ad-din untuk kamu sekalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam adalah agama ilahiyah, Islam yang dibawa pula oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dan mendoakan anak cucunya. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak-anakku orang-orang yang senantiasa patuh tunduk kepadamu. Ketundukan dan kepatuhan adalah sebuah keniscayaan dalam sikap seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan Islam sebagai agama untuk kita. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya malaikat Jibril yang menghampiri dan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar radhiyallahu taala anhu. Umar berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh ata rajulun, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, yang tidak pernah diketahui dari mana beliau datang. Tiba-tiba laki-laki itu meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah apa sebenarnya Islam itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahijjul baiti man istata'ta ilaihi sabila." Sadaqta. Laki-laki itu berkata, "Benar engkau Muhammad." Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Islam itu syahadat sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum di bulan suci Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu.
Laki-laki itu mengatakan, "Shadaqta, benar engkau Muhammad." Sahabat cukup heran. Dia yang bertanya, malah dia yang menjawab. Setelah laki-laki itu tidak ada, menghilang tanpa pamit, Nabi bertanya, "Atadri manis sa'il?" Apakah kalian tahu siapa yang barusan bertanya? Sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Fa innahu Jibril." Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril mengajari kita tentang agama, tentang Islam. Islam didirikan di atas 5 pondasi yang kuat yang seringkali disebut dengan rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, saum, dan berhaji. Maka 5 dari rukun Islam ini wajiblah kita laksanakan. Tidak boleh ada yang ditinggalkan dan tidak boleh ada yang merasa yang satu penting, yang satu kurang penting. Yang pasti semua dari kelima rukun Islam merupakan kesatuan yang utuh yang harus kita lakukan, kecuali ada 2 yang ada syaratnya, yaitu zakat dan ibadah haji. Zakat dan ibadah haji merupakan satu amalan yang ada syarat nisab dan mampu. Syahadat adalah rukun Islam yang pertama. Menjadi pondasi di dalam kehidupan berislam, manakala kita benar-benar dalam mensikapi syahadat yang diwujudkan dalam 2 kalimat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat seringkali disebut dengan kalimah thayyibah. Seringkali disebut dengan miftahul jannah. Artinya kunci sorga. Syahadat merupakan pondasi dasar dari 5 rukun Islam. Karena dengan 2 kalimat syahadat menjadi miftahul jannah. Di dalam kalimat la ilaha illallah, di situ mengandung 2 makna. Yang pertama, makna nafyi, artinya mentiadakan dan membersihkan. Dengan adanya la ilaha illallah berarti kita harus membersihkan sembahan-sembahan selain Allah. Al-alihah min dunillah, ketaatan kepada selain Allah. Dengan adanya illallah berarti kita harus isbat, menetapkan hanya Allah yang harus kita taati, Allah yang harus kita sembah, Allah tempat kita bersandar, Allah tempat kita memohon. Ketika kita mengetahui la ilaha illallah, membersihkan sandaran keyakinan adanya sesuatu yang dipandang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari kadang kita mudah untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tetapi masih ada perilaku dan keyakinan menyandarkan bahwa adanya yang memberi manfaat dan menolak madarat selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal salah satu syarat la ilaha illallah akan menjadi miftahul jannah, kunci surga, yaitu la ilaha illallah yang membersihkan diri kita dari kemusyrikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih," barang siapa yang ingin berjumpa dengan ridha Allah, falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan ridha Allah, maka beramalah dengan amal soleh
dan tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mensekutukan Allah salah satunya adalah apabila kita masih meyakini adanya pemberi manfaat selain Allah, adanya yang bisa menolak madarat selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan yakin illallah, maka yakinlah hanya Allah yang wajib kita sembah. Kenapa kita harus menyembah hanya kepada Allah? Karena Allah pemberi segala-galanya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberi fasilitas hidup kepada kita, Allah yang telah memberikan segala yang kita nikmati kehidupan dunia ini. Tidak layak seorang hamba yang diberi segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala bersandar dan menyembah kepada selain Allah. Kemudian ketika kita meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Kita teringat kepada pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila kau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta pertolongan, mintalah tolong kepada Allah. Wa idza sta'adzta fasta'iz billah. Meminta pertolongan, kita berdoa, kita berlindung dari segala sesuatu yang kita takuti, maka hanya Allah lah yang akan memberikan manfaat dan menolak madarat kepada kita. Syahadat merupakan satu ikrar terhadap wahdaniyatullah, kewahdaniatan Allah, keesaan Allah, dan merupakan satu komitmen untuk ittiba dan tasdik kepada kenabian, kerasulan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dirangkai menjadi dua kalimat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersyahadat kepada Allah dengan mentaati perintah Allah, dengan mengikuti aturan Allah. Tidaklah cukup kalau kita tidak ittiba kepada Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa risalah yang menyampaikan wahyu ilahi, sehingga perkataannya, perbuatannya tidak ada yang keluar dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satu perkataan, tidak ada satu perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali atas dasar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Nabi, Nabi yang menyampaikan kepada umat. Kita sebagai muslim meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi tentang pesan ilahi, maka itulah merupakan kewujud syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Dan kita ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan bukti bahwa syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Rasul, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat merupakan dua kalimat yang disatukan, syahadat ilahiyah dan syahadat nabawiyah. Syahadat ilahiyah adalah sebuah keyakinan terhadap wahdaniyatnya Allah, dan syahadat nabawiyah adalah sebuah penerimaan terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apapun yang Rasul sampaikan, seorang muslim wajib untuk menerima tanpa ada haraj, tanpa ada rasa berat hati, tetapi siap untuk sami'na wa ata'na. Wa ma atakumur rasul fakhuduh. Apapun yang didatangkan oleh Rasul, maka ambillah. Baik sesuai dengan selera kita atau malah justru bertentangan dengan selera kita. Pada dasarnya,
iman itu tidak diukur dengan selera, biasa atau tidak. Tapi justru keimanan itu akan sangat ditentukan dengan nilai ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Seorang muslim akan mempunyai nilai syahadat yang kuat apabila satu, telah mengikrarkan dengan lisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, tasdikun bil qalbi, menerima dan mengakui. Jadi ada dua isi daripada tasdik itu. Satu, harus adanya penerimaan. Yang kedua, pengakuan. Menerima dan mengakui tentang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, amalun bil arkan, diamalkan dengan seluruh anggota badan kita. Kita telah meyakini bahwa tidak ada yang harus kita sembah selain Allah, maka konsekuensinya kita beribadah hanya kepada Allah, hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian diperintah kecuali untuk ibadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Mukhlisin dua isinya. Yang pertama adalah lurus dalam tujuannya semata-mata lillahi ta'ala. Yang kedua, benar aturannya mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah meyakini Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang memberi manfaat, Allah yang akan menghilangkan madarat, kita yakin dengan firman Allah, wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifalahu illahu wa iyuridka bi khairin fala rada li fadlih. Apabila Allah hendak menurunkan satu kemudaratan, maka tidak ada yang bisa menghalanginya selain Allah. Dan apabila Allah hendak memberikan karunia, kebaikan, fala rada li fadli, siapapun tidak ada yang bisa menghalanginya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah akan menurunkan sesuatu kepada hamba yang ia kehendaki, wa huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maka raihlah ampunan Allah, maka raihlah kasih sayang Allah dengan menguatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kita sudah benar-benar yakin dengan Muhammadur Rasulullah, maka ikuti sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Al-Quran. Sifat Nabi sidik, amanah, tabligh, fatonah, bersikap jujur, bersikap amanah, mau untuk berdakwah, dan cerdas dalam melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini inti daripada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak orang yang mengikrarkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi belum begitu siap untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dua kandungan syahadat ilahiyah dan nabawiyah itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita agar kita dapat melaksanakan apa yang telah ditetapkan Allah melalui la ilaha illallahnya, dan kita dapat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya, tanpa dipilih dan dipilah, tanpa diambil yang ringan dan yang mudah, tetapi semua kita usahakan untuk melaksanakan mastata'tum, semampu kita, bukan semau kita. Demikian tausiah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah iman dan taufik takwa, sehingga kita termasuk hamba yang mendapatkan pesan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hidup, tetap berada dalam
iman dan Islam, wafat pun tidak terlepas dari iman dan Islam. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ahyina muslima wa tawaffana muslima wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan iman dan Islam, wafatkanlah dalam keadaan iman dan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.